Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Putri ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Putri Makfirah dengan NIM 180703001. Di sini saya akan membahas tentang oksigen terlarut, yang mana tugas tersebut merupakan pemberian daripada dosen saya, Pak Ilham Zulfahmi, MSI. Jadi kali ini saya akan membahas tentang oksigen terlarut. Untuk materi dan pembahasannya akan disampaikan pada video setelah ini. Masuk kepada pembahasan, kawan-kawan tahu nggak sih apa itu oksigen terlarut? Oksigen terlarut atau dissolved oksigen atau yang biasa dikenal dengan DO merupakan suatu tolak ukur untuk mengetahui kualitas air. Nah, jadi di dalam perairan itu ada DO. Nah, DO ini dia itu berperan sebagai keseimbangan gitu. Jadi kalau kita lihat kadar DO di dalam suatu perairan itu tinggi, maka akan semakin bagus. Karena apa? Berarti kadar oksigen terlarutnya itu baik dan itu bagus untuk perairan. Dan juga ada beberapa faktor yang menyebabkan DO yang dapat mempengaruhi DO. Nah, ada faktor biologi dan faktor fisika. Jadi, pada faktor fisika yang mempengaruhi DO adalah ada salinitas, ada suhu, ada temperatur atau jadi kenapa salinitas dan temperatur itu terpengaruh pada oksigen terlarut? Karena salinitas merupakan banyaknya kadar garam pada air laut. Jadi semakin banyak kadar garam, maka airnya akan semakin asin dong, gitu ya kan? Kan air laut asin nih. Nah, jadi semakin banyak kadar garam, maka akan semakin asin air laut tersebut. Lalu temperatur, seperti kita ketahui, perairan mempunyai beberapa tingkatan di dalamnya. Ada tingkatan paling atas dan tengah dan dimana tingkatan paling bawah. Jadi di tingkatan paling atas itu biasa tuh suhunya itu hangat gitu, karena dekat dengan pencahayaan. Sedangkan pada laut dalam temperaturnya lebih dingin. Jadi oksigen terlarut itu jika di dalam itu dia tuh akan semakin dikit. Jadi sehingga biota yang hidup di laut terkadang tidak tercukupi akan pasokan oksigen. Lalu faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi salinitas? Nah, faktor yang dapat mempengaruhi salinitas adalah penguapan. Nah, seperti contohnya misal penguapan nih. Jadi ada H2O nih di dalam air kan, di atas permukaannya. Jadi H2O itu mengalami penguapan dia ke udara. Jadi yang tersisa hanyalah NaCl, yang seperti kita tahu NaCl merupakan garam secara umumnya. Jadi jika H2O menguap, maka salinitasnya tuh yang tinggal kan tetap NaCl si garamnya. Jadi akan mempengaruhi kadar garamnya juga akan lebih banyak. Habis itu curah hujan juga dapat mempengaruhi salinitas. Jadi apabila curah hujan kan rasanya itu kan tawar ya. Nah, seperti yang kita tahu, air laut rasanya tuh asin. Jadi air laut berjumpa dengan air tawar akan bercampur. Nah, jadi itu kadar garamnya tuh akan berkurang. Lalu ada juga maksudnya air sungai. Nah, jadi sungai-sungai tersebut akan bermuara ke laut, di mana nantinya air sungai yang tawar akan berjumpa dengan air laut yang asin. Lalu efek salinitas dan temperatur itu berperan dalam DO karena mereka itu merupakan parameter penting pada kehidupan. Nah, jadi apabila salinitas rendah itu dapat menyebabkan organisme itu berkurang gitu. Begitupun dengan temperatur. Lalu apa sih bedanya BOD dan DO? Nah, jadi BOD ini merupakan biological oxygen demand. Nah, di mana BOD ini merupakan jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk mengurangi bahan organik di dalam air. Nah, jadi itu kan kalau misal semakin tinggi BOD-nya itu, maka akan semakin buruk kualitas air yang akan menurunkan nilai CDO ini. Kenapa kayak gitu? Kan BOD itu kan merupakan oksigen terlarut yang diperlukan organisme. Nah, jadi kalau semakin banyak organisme, maka akan semakin banyak diperlukannya oksigen ya kan. Nah, jadi itu organisme di dalam perairan tuh akan berlomba-lomba untuk dapat
menghirup lebih banyak oksigen gitu. Nah, jika ada suatu mikroorganisme yang ada di dalam perairan itu kurang oksigen, maka dia akan lelah. Dia itu tidak bisa menjalani proses metabolisme dia gitu. Nah, jadi DO, salinitas, temperatur, dan BOD itu sangat terikat mereka karena sama-sama penting. Jika terlalu BOD-nya itu atau biological oxygen demand-nya itu terlalu tinggi, maka tidak baik juga untuk si DO. Nah, apabila DO-nya juga terlalu rendah, maka tidak baik juga untuk kehidupan mikroorganisme karena mereka kurangnya akan oksigen. Nah, jadi DO yang baik itu atau yang tidak tercemar adalah di atas 6,5. Nah, itu tidak tercemar. Tapi apabila DO-nya tersebut di bawah 6,5, dia tuh tercemar. Tapi kadar tercemarnya tuh tercemar ringan. Penting dalam DO. Jadi sekian pembahasan tentang oksigen terlarut yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.